anak-anak niman hao. Kita sudah mempelajari sistem fonetik bahasa Mandarin yang terdiri dari ejaan Hai Pinyin. Di dalam ejaan Hai Pinyin, kalian tentu masih ingat ada 3 faktor yang mempengaruhi sebuah suku kata dalam ejaan Hai Pinyin, yaitu konsonan, vokal, dan nada. Jadi saya mohon kalian tetap ingat terus. Dan sekarang kita akan memulai pembelajaran kita di buku Mehua level 5. Jadi untuk SMA kita akan mulainya dari unit 6, tetapi pembelajaran hari ini kita akan mulainya di unit 7, yaitu Qu Cao Shi. Jadi kalian boleh lihat PowerPoint saya ini sambil membuka buku kalian unit 7. Unit 7 kita akan belajar berhubungan dengan angka atau bilangan dalam bahasa Mandarin. Masih ingat angka atau bilangan dalam bahasa Mandarin apa saja? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 百, 千, 万. Jadi saya ulangi bacanya, anak-anak. Tolong ikut saya baca kalau bagi siapa yang belum bisa angka dalam bahasa Mandarin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 百, 千, 万. Jadi, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ratusan, bukan 100 anak-anak, tapi ratusan, ribuan, dan wan adalah puluh ribuan. Tulisan wan di sini adalah tulisan tradisional, simplified-nya ada di bawah ini. Jadi kalian misalnya ada nampak tulisan ini, jangan terkejut, jangan bilang langsung, saya belum pernah belajar. Ada anak-anak, wan ini adalah huruf tradisional, ini adalah simplified. Anak-anak, jika kalian teliti melihat PowerPoint saya ini, pasti kalian akan menemukan 2 penempatan nada yang salah. Bagi siapa yang belum mengerti tentang aturan peletakan nada dalam bahasa Mandarin, kalian boleh lihat di YouTube SMP Metodis Banda Aceh, kalian cari aturan peletakan nada dalam bahasa Mandarin. Di situ sudah saya jelaskan tentang beberapa aturan peletakannya. Jadi di sini kalian akan menemukan 2 huruf yang peletakan nadanya salah. Oke anak-anak, kata pai di sini, pai. Jadi kamu bisa bilang, kalau misalnya kita mau bilang 100, dan kita taruh dulu angka dasarnya yaitu i pai, pai, san pai, si pai, wu pai, liu pai, qi pai, ba pai, 9 pai, ataupun dengan puluhan yaitu 10. 10 dia adalah 10 tapi juga bisa sebagai kategori puluhan. Jadi sudah ada 10 jadi pasti 20, 20, 30, 40, 50. Ibaratnya adalah 5 dikali 10. Ibaratnya adalah 4 dikali 10. Dan bagaimana dengan 11, 12? 11, 12 yaitu ibaratnya adalah 10, huruf 10-nya, kemudian baru 1. Jadi 10 ditambah dengan 1. 11, 17, 17. Tetapi untuk 70 yaitu 7-nya duluan, baru angka 10-nya. Jadi 70, 80. Oke, kemudian sama dengan penggunaan ribuan, angka dasarnya kita letakkan di depan, kemudian baru 千, 6000, 5000, dan begitu juga dengan penggunaan kata wan.
Jadi saya ulangi sekali lagi. Misalnya untuk 20, kemudian 200, ataupun 5.000 atau 60.000, angka dasar ini kalian masukkan dulu. Dia tetap berada di awalan pertama. Kemudian baru diikuti kata 10, 百, 千 atau 万. Tetapi untuk 11, 12, 13, dan 19 itu angka 10-nya berada di awalan, kemudian baru angka dasarnya. Jadi harusnya tidak ada masalah untuk kalian anak-anak. Kemudian dalam bahasa Mandarin, anak-anak, di sini saya akan meminta kalian untuk menghubungkan aksara Mandarin dengan ejaan Hanpin yang benar. Jadi ini tolong kalian hubungkan, akan saya berikan slide-nya terpisah. Jadi anak-anak, di dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, ribuan adalah dasar dari pembacaan uang, nominal uang. Jadi kita kalau dalam bahasa Indonesia kita adalah 30.000. Jadi ribu adalah nominalnya. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris kita juga adalah thousand. Jadi di sini kita akan pasti bilangnya adalah 30,000. Tetapi dalam bahasa Mandarin kita adalah menggunakan puluh ribuan sebagai nominalnya. Jadi 40 dari belakang. Jadi kalau dalam bahasa adalah ribuan yaitu 30, 1, 2, 3 kita hitungnya dari belakang. Bahasa Inggris juga hitungnya 1, 2, 3. Tetapi dalam bahasa Mandarin kita hitungnya adalah puluh ribuan atau 40 dari belakang. 1, 2, 3, 4. Tadi puluh ribuan itu bahasa Mandarinnya adalah wan. Benar? Kemudian di sini bahasa Mandarinnya apa, anak-anak? San. Jadi ini dalam bahasa Mandarin kita bacanya adalah san wan. Dan bagaimana dengan ini? Sama kita potong 40 dari belakang. 1, 2, 3, 4. Oke, tinggal berapa angka di sini? Yaitu 30 wan. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris kita pasti bacanya adalah 300,000 atau 300.000. Tetapi dalam bahasa Mandarin kita bacanya adalah 30 wan. Dan bagaimana dengan ini? Udah dipotong 4 dari 0. Kemudian di sini tinggal bacanya adalah 300 wan, yaitu 3 juta. Oke. Sama, meskipun tidak ada 0, tetapi kita juga harus potong dia dari belakang. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi tinggal berapa angka ini anak-anak? Yaitu sampai 25 wan. Ingat, wannya harus tetap tulis. Sampai 25 wan. 3223. Jadi ingat, kita potong dulu dari belakang, kemudian kita tulis dulu kata wan. Untuk mengingat, kita selesaikan dulu yang di depan ini. Kita selesaikan dulu depan di sini. Jadi ini berapa? 325. 325 dalam bahasa Mandarin adalah sampai 25 wan. Kemudian ini adalah 3.223, yaitu 3,223. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Kalau tidak ada pertanyaan, kalian boleh langsung tanya di kelas WhatsApp kita. Jangan japri ya anak-anak. Dan ini saya sudah buatkan satu slide, jadi saya ingin minta kalian tolong tulis aksara Mandarin dengan ejaan Hanpin-nya berserta nada. Kira-kira 15 itu apa? 150 itu apa? 1.500 itu apa? 15.000 itu apa? 150.000 apa? Dan 1.500.000 apa? Dan ini tolong kalian convertkan ke bentuk angka. Ada 1,400万, 140万, 14万,
14000 1,400 1,400 kemudian 140 kalian tulis angkanya. Baik anak-anak, di unit 7 sudah saya rangkumkan 3 tata bahasa yang dipelajari di unit 7. Pertama adalah 主词 yaitu subjek ditambah dengan 价钱 yaitu harga. Jadi sini saya bilang subjek adalah initialnya adalah S. 价钱 harga saya menggunakan initialnya adalah P. Kemudian bilangan yaitu saya menggunakan kata number yaitu initialnya adalah NU. Kemudian yaitu kata bantu benda, move the word, di sini ditulisnya MW. Kemudian benda yaitu noun yaitu M. Kemudian 价钱 yaitu harga, kita gunakan initialnya adalah P. Kemudian ketiga adalah S yaitu subjek. Kemudian ada kata买 yang artinya membeli. Kemudian 卖 artinya menjual. Kemudian ditambah dengan NU, ditambah dengan NW, kemudian ditambah M, NU, ditambah MW, ditambah M, dan ditambah P. Jadi, kalian bisa lihat S itu adalah subjek, NU adalah bilangan, MW adalah kata bantu benda, N adalah benda, NU adalah bilangan, MW adalah benda, N adalah benda, P adalah harga. Jadi kita lihat dulu tata bahasa pertama yaitu 主词 subjek ditambah dengan 价钱 adalah price. Jadi ini ada di unit 7 kita, saya hanya capture. Di sini ada 面包、牛奶、巧克力、牙膏、牙刷、洗衣粉、杯子. Ini semua hanya pinyin dengan bahasa Indonesianya ada di buku panduan kalian. Kalian boleh lihat sendiri apa artinya. Kalau di buku kita kosakatanya ada di halaman 72 anak-anak. Jadi sekarang saya mau membuat kalimat menggunakan rumusan di sini S ditambah P. Jadi S ini adalah 面包, 牛奶, 巧克力, dan P adalah di sini yang berwarna kuning. Ini kita mau gimana ngomongnya? Subjek 面包 harganya berapa? Ingat potong dari belakang. 面包17000 dan kata tun terakhir ini adalah kita lihat dia adalah satuan mata uang Indonesia. Karena di sini sudah tulis Rp rupiahnya, jadi kita harus menyebutkannya. Jadi di sini kalimatnya kita baca menjadi 面包17000 tun. Dan bagaimana dengan yang kalimat 牛奶、巧克力? Tolong kalian buat kalimatnya ini seperti kayak begini. Jadi saya sudah buat satu contoh 面包17000 tun. Nah, kita bisa buat juga dengan 牛奶18500 tun ataupun 巧克力16500 tun. Jadi kalian tinggal hanya masukin ini sebelah kirinya dan sebelah kanannya. Dan sekarang kita lihat tata bahasa kedua yaitu NU ditambah MW ditambah N dan ditambah P. Sebelum saya masuk kita lihat kata bantu benda apa-apa saja. Kata bantu benda dalam bahasa Mandarin yaitu mempunyai kita bilang kata bantu yang tetap. Jadi sama seperti dalam bahasa Inggris. Kita lihat di sini ada 面包. Jadi kata bantunya kita bisa gunakan 包 dengan 块.
Jadi bisa dua anak-anak. Jadi yang berwarna merah ini adalah kata bantunya. Kemudian tusi, tusi itu artinya roti tawar. Dia bisa pakai pao dengan pian. Jadi pao itu artinya bungkus. Kuai, kalau untuk mianpao itu kalau kita bilang 一块面包itu seperti slice. Tetapi slice itu mungkin berbentuk round, oval, atau berbentuk lembaran juga bisa. Tetapi tusi dia tetap harus menggunakan pian karena tusi itu dia lebih seperti bidang datar. Jadi one slice of roti tawar apa ya bahasa Inggrisnya? Jadi bisa aja selembar roti tawar atau sepotong ikai, sepotong roti. Jadi 面包包 dengan 包 dengan kuai, kalau tusi 包 dengan pian. Kemudian 牛奶 dia bisa menggunakan he sekotak. Kalau misalnya bungkusannya seperti kotak, seperti kalau misalnya kita minum Greenfield atau Diamond, ataupun di sini mungkin seperti Ultramilk atau apa itu kan ada sekotak yang kecil-kecil itu kita pakai he. Kalau misalnya di tempat menggunakan botol, kita pakainya adalah pin, 巧克力 he itu box botak, 一块 sepotong, kemudian 条 batang. Kemudian yakao yaitu pasta itu menggunakan 条, 牙刷 pakai ken, 洗衣粉 sama 一盒 atau 袋, 袋 itu adalah bungkus, 杯子 pakai 杯, 手机 一只手机 pakai 只, dan 鞋子 pakai adalah 双 karena dia adalah sepasang, 铅笔 pakai 支 dan 衣服 pakai 件. Jadi ini kalian harus kalau boleh dicatat untuk bagian ini. Jadi saya tidak akan memberikan file pisah kepada kalian. Jadi kalian langsung lihat video ini sambil mencatat. Jadi ada 面包 yaitu pakai bao dengan kuai. Kemudian 吐司 pakai bao dengan pian. 牛奶 menggunakan he dengan pin. 巧克力 和块 条, kemudian 牙膏 条, 牙刷 跟 洗衣粉 和 dengan 袋, 杯子 杯, kemudian 手机 支, 鞋子 双, 铅笔 adalah pensil, 支 衣服 adalah baju pakai 件. Jadi kalian boleh saya kecilkan dulu, kalian boleh lihat atau kalian screenshot atau capture dulu biar kalian bisa catat. Ini adalah kata bantu yaitu adalah NW. Jadi tadi kita bilang 面包 kita bisa pakai 包 dengan 一块. Jadi di sini kita bilangnya adalah 3块面包54000吨. Jadi 3 potong roti. Jadi di sini mungkin harganya per potong. Jadi satu potong itu adalah 17.000. Mahal sekali rotinya. Jadi 17.000 dikali 3, jadi harganya adalah 54.000. Jadi menggunakan tata bahasa di sini. Jadi 3块面包54000吨. Jadi sekarang saya ingin minta kalian coba. Kalau misalnya nyunanya adalah 4盒, itu kira-kira kalimatnya bagaimana dengan total harganya bagaimana? 巧克力6盒, kemudian 牙膏 yaitu 2条, 牙刷10根, 洗衣粉2盒, dan 杯子8杯. Anak-anak, tadi saya bilang 2 itu kalau tadi di slide pertama 2 itu adalah tetapi kenapa saya sebutkannya tadi adalah 2? Karena 2 dalam bahasa Mandarin dia ada dengan 2. Perbedaannya di mana? Perbedaannya yaitu
dia adalah bilangan satuan, kemudian bilangan puluhan, dan sebagai urutan. Jadi bisa itu satuan. Kalau puluhan kita bisa bilang 20. Kemudian dia sebagai urutan, misalnya anak kedua, buku kedua, itu kita pakai urut Dan kalau misalnya liang, dia adalah bilangan ratusan ke atas. Jadi ratusan kita juga bisa gunakan dia seperti 200, 2000. Kemudian untuk jumlah misal jumlah banda itu ada berapa? 2. Kita di sini menggunakan liang. Jadi anak-anak, saya mau kalian tolong buat ininya seperti kayak begini. Jadi kalian membuat kalimatnya menggunakan tata bahasa yang telah saya berikan dengan total harga yang benar. Oke, jadi sekarang kita ke tata bahasa ketiga. Tata bahasa ketiga sebenarnya adalah gabungan dari tata bahasa kedua. Jadi di sini kita tadi sudah belajar nama MW. Jadi kita hanya mengulangi saja. Kalian lihat, jadi saya bisa bilang 我买4盒牛奶. Benar kan? S itu ada saya sekarang, saya membeli 我买4盒牛奶. Sampai di sini, 我买4盒牛奶. Ya, kalian tidak bingung, Jadi saya tulis saja hanya pinyin kayak gini. Di S itu saya bilang kayak gini, 我买4盒牛奶. Oke. Sampai di sini kan benar? Kemudian kita ulangi lagi kata di sini. 4盒牛奶. Nah, sekarang harganya berapa? Kalian kali aja 4 dikali dengan 18.500. Jadi kalian langsung bilang aja berapa. Jadi 我买4盒牛奶4盒牛奶. Gitu. Oke. Jadi kali yang untuk tata bahasa ini kalian hanya mengulangi saja, hanya menambahkan kata 我买 atau 我卖. Oke, sekarang kita lihat 多少钱, yaitu how much, berapa harganya. Jadi sama anak-anak, dia adalah pengulangan tata bahasa ketiga, tetapi hanya menambahkan kata 多少钱. Jadi kalau kita bertanyakan berapa harganya, jadi kata mai di sini harus dihilangkan. Karena kita kan membeli, kita kan bertanya. Jadi saya membeli, kalau misalnya kita gunakan kalimat yang tadi, jadi saya membeli 4 kotak susu. Berapa harga 4 kotak susu tersebut? Jadi 我买4盒牛奶4盒牛奶多少钱? Oke. Kalau satu lagi, 一共多少钱? Berapa total harganya? Sama, kita ulangi lagi kata tata bahasa yang tadi, hanya kita menambahkan kata 一共多少钱. Mainnya kita tutup dulu karena kita membeli. Jadi, kamu bisa bilang 我买. Tetapi biasanya anak-anak saya lupa sampaikan berapa total harganya itu bisa juga digunakan untuk satu jenis barang ataupun 2 sampai lebih. Jadi 多少钱 dengan 一共多少钱 itu bisa sama-sama digunakan. Terserah kalian mau menggunakannya bagaimana. Tetapi kalau misalnya barang kalian banyak sekali, kalian tidak perlu menggunakan, misalnya saya buat 我买4盒牛奶1包面包3盒巧克力 dan bla 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 bla. Kan kita mau ulangi lagi. Kebanyakan kan anak-anak. Ini kenapa saya munculkan kata 他们 dan saya coret di sini. Jadi saya langsung bilang 我买4盒牛奶2包apa-apa dan 他们
一共多少钱? Ataupun kamu juga bisa langsung bilang, 我买4盒牛奶的 bla 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 一共多少钱? Itu juga boleh. Misalkan, saya buat cerita. 我和妈妈今天去家里附近的超市。这家超市的名字叫一里超市。一里超市里卖了好多东西，尤其日常生活用品。我和妈妈今天去家里附近的超市。Saya dengan ibu hari ini saya dan mama pergi ke toko serba ada yang di dekat rumah kami. 这家超市的名字叫一里超市。Toko serba ada ini namanya adalah Toko Indo. Toko Indo 卖了好多东西。Toko Indo ini menjual banyak barang. 尤其 itu artinya khususnya 日常生活用品 yaitu barang kebutuhan sehari-hari. Kira-kira barangnya apa? Jadi saya membelinya apa? 我买了 saya membeli. Wow, saya beli ini semua. 牛奶4盒巧克力 ini. Jadi berapa harganya anak-anak? Jadi kalian langsung bilang 我买了4盒 Jadi 我买了4盒牛奶巧克力牙膏一共多少钱? Ya, kalian jawab menggunakan tata bahasa nomor 3. Oke. Jadi harusnya kalian sudah mengerti. Kalau misalnya tidak mengerti sama, kalian boleh nanya saya bukan Japri, tapi di kelas WhatsApp kita. Anak-anak saya tidak menerima pesan Japri, jadi semuanya pertanyaan kita sama-sama diskusikan di kelas WhatsApp kita. Setelah selesai ini, 我们来练习, kita akan latihan. Oke anak-anak, terima kasih telah mendengar video pengajaran saya. 谢谢你们。